Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah. Puji syukur kita ketemu lagi dalam ibadah tengah minggu. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat dan tidak perlu khawatir. Meskipun di dalam kehidupan ini banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan, tapi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari sebelum kita lanjutkan bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan buat kami semua untuk bersama-sama beribadah di ibadah tengah minggu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk dapat memasuki ruang kudus-Mu bersama-sama Tuhan, sehingga bisa merasakan kasih-Mu ketika bersama-sama ibadah lewat streaming saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan untuk ibadah ini Tuhan dalam Tuhan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong setiap kami sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam rangka merayakan bulan keluarga, pada pekan ini kita akan membahas terkait dengan salah satu dimensi di keluarga. Kita masih menghadapi pandemi yang berkepanjangan dan masuk pada tahun yang kedua. Tentu bagi keluarga tidaklah mudah menghadapinya. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengelola ekonomi keluarga di masa pandemi. Saya bersama dengan Bapak Bambang Handoyo. Bapak Bambang Handoyo akan membagikan saran-saran dan kiat bagaimana menghadapi dan mengelola kesulitan dalam kita menghadapi pandemi, terlebih dalam mengelola keuangan keluarga. Shalom Pak Bambang. Shalom. Dalam kondisi sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Yang kita harapkan hari demi hari adalah kita selalu dan dalam kondisi yang sehat. Ya. Pak Bambang, ini kan banyak yang terjadi ya dalam 2 tahun terakhir ini terkait dengan pandemi COVID ini. Banyak hal berubah, banyak hal kemudian terbatasi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana keluarga-keluarga ini, gitu ya, yang mata pencariannya itu kemudian sangat berdampak dengan adanya pandemi ini, kan akan menjadi goyah. Lalu adaptasinya, lalu usahanya yang dilakukan itu tidak bisa 1-2 minggu atau 1-2 bulan selesai masalahnya Pak Bambang. Tetapi kita menghadapi ini berkepanjangan dan lalu permasalahannya menjadi kemudian semakin panjang. Nah, dalam hidup kita sebagai orang Kristen ya Pak,
Bagaimana Alkitab itu mengajarkan atau menjawab persoalan ekonomi keluarga ini, Pak Bambang? Adakah prinsip-prinsip Alkitab yang dapat menolong kita untuk mengelola perekonomian pribadi maupun keluarga? Oke. Jadi gini ya. Pertama kita harus jelas bahwa tema utama dari Alkitab itu adalah tentang karya Allah menyelamatkan umat pilihannya yang telah dipilih dan ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Dan itu bahkan Alkitab mengatakan dalam Efesus pasal pertama ayat 3-6 itu sudah ditentukan jauh sebelum kita lahir, bahkan dikatakan sebelum dunia ini dijadikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita ini makin lama semakin serupa menjadi seperti gambaran anaknya atau gambaran Kristus Tuhan kita sebagaimana dicantumkan dalam Roma pasal 8 ayat 29. Nah, tentu Alkitab memberi jawaban atas persoalan ekonomi atau keuangan keluarga, tapi itu adalah jawaban atas prinsip-prinsip tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah ini harusnya memandang persoalan ekonomi atau keuangan secara benar. Ya. Bukan prinsip-prinsip tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan atau memperoleh uang itu sendiri. Mengapa saya berkata demikian? Karena kita lihat kan bahwa ada banyak orang yang bahkan tidak pernah kenal, tidak pernah baca Alkitab, tapi mereka sangat pandai untuk mencari penghasilan, mencari kekayaan. Ya. Yang kedua, Alkitab itu tidak memberikan prinsip-prinsip umum tentang pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga, karena sekali lagi Alkitab itu tidak ditulis dengan tujuan utama untuk itu. Alkitab ditulis dengan tujuan yang jauh lebih penting dari itu, yaitu apa? Keselamatan jiwa manusia. Dalam Matius pasal 16 ayat 26, Markus 8 ayat 36, Lukas 9 ayat 25, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Nah, prinsip-prinsip umum tentang pengelolaan perekonomian atau keuangan pribadi maupun keluarga itu dapat dijumpai di banyak buku seluler. Oleh karena itu banyak orang yang tadi saya katakan sama sekali nggak mengenal Alkitab, nggak pernah membaca Alkitab, tapi mereka sangat pandai dalam mengelola perekonomian pribadi maupun keuangan. Nah, yang diberikan oleh Alkitab adalah prinsip-prinsip yang akan menolong kita sebagai anak-anak Allah untuk mengelola keuangan atau perekonomian pribadi maupun keluarga sebagaimana seharusnya orang percaya. Sehingga sebagai anak-anak Allah kita bisa hidup semakin serupa dengan gambaran Kristus tadi. Dan hidup menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau gitu lalu bagaimana? Apakah prinsip-prinsip itu? Hal terpenting yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara tentang prinsip Alkitab mengenai keuangan, yang pertama adalah isu tentang kepemilikan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita boleh menggunakan uang yang 90%. Itu sesuka hati kita. Itu kita anggap sebagai mutlak milik kita. Dan hanya 10% itu milik Tuhan. Nah, dengan demikian kita menganggap bahwa kita bebas saja boleh menggunakan yang 90% semau kita, karena Tuhan hanya ngurusi yang 10%. Nah, konsep ini bertentangan dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 24 ayat 1 dengan jelas mengatakan Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau kata segala itu berarti semua, ya, berarti income kita, penghasilan kita, aset kita, harta kita itu semua milik Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa semua yang kita miliki ini asalnya dari Tuhan. Ya, Ulangan pasal 8 ayat 17-19, 1 Tawarikh 29 ayat 14-16 dengan jelas mengatakan bahwa semua itu asalnya dari Tuhan dan tetap milik Tuhan
1 Tawarikh 29 ayat 11-16. Nah, konsep selanjutnya adalah yang perlu kita pahami adalah fungsi utama dari materi itu sendiri. Nah, sama seperti hal yang lain, kekayaan juga adalah dari, oleh, dan untuk Allah. Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kata segala itu ya segala, berarti semua itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan segala sesuatu itu harus digunakan untuk melayani Tuhan. Mazmur 119 ayat 91 mengatakan, menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Berarti apa yang kita dapatkan, apa yang dalam tanda petik kita merasa kita miliki, itu juga harus digunakan untuk melayani Tuhan. Amsal 3 ayat 9 mengatakan bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Nah, dengan dua konsep di atas, kita belajar bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah pengurus, ya, penata layan dari semua yang kita miliki di dunia ini. Di satu sisi memang Allah memberikan kepada kita ruang untuk menikmati apa yang kita miliki dalam tanda petik selama di dunia ini. Tapi kita harus menyadari bahwa hal itu pun berasal dari Allah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 13 mengatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi apa yang kita nikmati itu juga adalah pemberian Allah. Artinya, kita tetap harus melihat bahwa kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu juga kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu tidak salah. Karena dalam ketika Tuhan Yesus di dunia pun, Tuhan Yesus beberapa kali ikut dalam pesta. Ya. Ketika di rumah Simon si Kusta, ketika kemudian dia pesta di Kana, makan minum bersama dengan pemungut cukai, Tuhan Yesus menikmati, ya. Tapi menikmati itu dalam rangka melakukan misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan kata lain bahwa kesenangan yang kita nikmati harus berupa ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu di sisi lain, kita harus memikirkan bahwa uang itu harus untuk memuliakan Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan di sini bukan sekedar memberikan persepuluhan atau memberikan persembahan khusus untuk mendukung pelayanan, tapi bagaimana kita mengaitkan semua yang kita miliki itu untuk kemuliaan Tuhan. Abraham diberkati, dikatakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf diberi jabatan, dikatakan dipakai Tuhan untuk memelihara hidup bagi banyak orang. Nah, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 19-20 berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita diminta Tuhan untuk cerdik. Seperti bendahara yang tidak jujur, dikatakan mereka bendahara tidak jujur ini menggunakan mamon yang tidak jujur untuk memperoleh sesuatu yang bernilai kekal. Itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Nah, sekarang kalau memang kekayaan itu adalah berkat Tuhan dan bukan hasil usaha kita, itu jelas dinyatakan dalam Amsal 10 ayat 22, serta kita ini diberi kekayaan yang lebih dari orang lain, maka hal yang harus kita tanyakan adalah apa sebetulnya maksud Tuhan memberi saya misalnya secara berlebihan itu. Dalam setiap pengeluaran yang kita lakukan, bahkan yang paling kecil kita harus selalu bertanya apa ini hubungannya dengan kehendak Tuhan. Apakah ini baik kita lakukan? Apakah ini tidak harusnya kita lakukan? Ini bisa gunakan untuk hal yang lain misalnya. Dengan kata lain, kita mesti selalu bertanya apa yang bisa kita lakukan dengan semua berkat Tuhan yang banyak yang kita nikmati itu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Nah, itulah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mengumpulkan harta di surga.
Nah, sebagai seorang penata layan, kita harus menyadari bahwa Tuhan sering memakai hidup kita itu untuk memelihara hidup orang lain. Yang tidak boleh kita lupakan adalah orang tua dan keluarga kita. Beberapa orang Kristen sangat loyal terhadap pekerjaan Tuhan, maupun sesama orang Kristen, tetapi mereka justru melupakan orang tuanya sendiri. Tindakan semacam ini pernah dilakukan oleh orang Farisi, dan mereka dikecam keras oleh Tuhan Yesus sebagaimana ditulis dalam Matius pasal 15 ayat 4-6. Paulus mengajarkan bahwa tanggung jawab terutama terhadap janda-janda miskin seharusnya terletak pada anak dan cucu mereka yang sudah beriman. Setelah itu baru tanggung jawab gereja, itu 1 Timotius pasal 5 ayat 4. Bahkan Paulus lebih jauh mengatakan bahwa mereka yang tidak mau memperhatikan keluarganya bahkan disamakan dengan orang murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Nah, selain orang tua dan keluarga, kita perlu mengutamakan mereka yang tidak memiliki sandaran hidup. Dalam Alkitab, Tuhan memberikan perhatian khusus pada orang miskin, para janda, dan anak yatim piatu. Karena mereka hanya mengandalkan kemurahan hati Tuhan melalui orang lain. Itu tercantum dalam Keluaran pasal 22 ayat 22 dan 24, Ulangan pasal 10 ayat 18, Ulangan 14 ayat 29, Ulangan 16 ayat 11 dan 14, dan seterusnya. Nah, khusus dalam konteks tubuh Kristus, kita harus memperhatikan prinsip keseimbangan yang kuat menanggung yang lemah. Itu 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka di dalam tubuh Kristus tidak akan sampai ada orang yang tidak bisa tercukupi kebutuhan dasarnya, akan makanan, akan pakaian, atau akan tempat tinggal, sebagaimana yang terjadi dalam gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 46. Kita memang perlu mengutamakan saudara-saudara seiman daripada orang luar. Itu kata Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat yang 10. Nah, dalam hal inilah peran gereja memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa anggota jemaat yang perlu mendapat pertolongan, mereka mendapat bantuan sebagaimana selayaknya dan cukup memadai. Sehingga dalam gereja tidak ada orang yang betul-betul sangat kekurangan, bahkan nggak bisa makan. Ya. Lalu bagaimana dengan dalam gereja selalu ada orang yang kekurangan, dalam istilah sekarang ke orang miskin. Nah, apakah mereka tetap harus memberi? Nah, jawabannya adalah iya. Kemiskinan bukan halangan untuk bermurah hati terhadap orang lain. Karena apa? Memberi itu adalah sebuah karunia yang tidak hanya dikhususkan bagi orang kaya. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 menceritakan bagaimana seorang janda memberikan persembahan di rumah Tuhan. Demikian juga 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Itu Paulus menceritakan jemaat Makedonia yang kondisinya sangat miskin, tapi mereka tetap memberi, karena memberi adalah sebuah karunia yang dipercayakan Tuhan kepada semua orang percaya. Jadi semua orang percaya harus berprinsip bahwa lebih berkat memberi daripada menerima. Kalau kita selalu merasa tidak cukup, kita harus belajar mencukupkan diri, kata Paulus dalam Filipi 4 ayat yang 11. Dan itu hanya bisa dengan kekuatan Tuhan, Filipi 4 ayat 13. Sehingga kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, untuk mempunyai sikap seperti itu memang tidak mudah. Kita harus belajar. Tapi kita harus, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, siapapun kita, entah kita orang kaya, orang miskin, punya penghasilan banyak atau kurang, kita diminta memberi, karena memberi adalah sebuah kasih karunia. Ya, Pak. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita ya, Pak. Contohnya bahwa tidak hanya 10% untuk Tuhan, tetapi seluruh hidup kita, juga semua yang kita miliki adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu juga bergumul apa yang harus kita lakukan dengan harta kita, gitu ya. Jadi ketika kita menggunakannya itu dalam perkenanan Tuhan, gitu ya, Pak. Sehingga hidup kita seutuhnya jadi berkat bagi
sesama. Ketika kita menerima banyak berkat, Pak Bambang, kita kemudian harus bijaksana mengelolanya supaya ini menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama. Tapi bagaimana ketika kemudian kita menghadapi berbagai kesulitan seperti yang saat ini terjadi, Pak Bambang? Kita menghadapi kesulitan ekonomi di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana cara keluarga-keluarga ini mengatasi atau mengantisipasi gejolak yang terjadi, gejolak ekonomi khususnya ya Pak, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Pak Bambang? Ya. Kalau bagaimana kita mengatasi, memang kalau sekarang baru kita katakanlah memulai, ya mestinya ya dalam tanda petik agak terlambat. Kita harusnya sudah mengantisipasi dengan bahwa ada masanya kehidupan itu akan sulit. Nah, tapi ya nggak apa-apa karena kita sudah sekarang mengalami, tetap masih ada hal yang bisa kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah bahwa kita harus dalam keluarga itu harus menyamakan persepsi tentang arti daripada kekayaan itu sendiri atau arti dari berkat yang diberikan Tuhan. Ya. Karena kalau dalam keluarga itu tidak sama, tentu akan menimbulkan persoalan. Nah, hal yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa Tuhanlah yang memberi berkat kepada kita, bukan usaha kita atau bukan pekerjaan kita. Ya. Itu yang penting. Dengan demikian maka kita sadar bahwa kita ini manusia yang terbatas dan kita itu diminta Tuhan untuk bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri kan mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang jangan khawatir. Ya. Sebagai anak-anak Allah, Tuhan itu pasti memelihara kita. Seperti tadi saya katakan, paling tidak, kalau dalam gereja itu ada orang yang sangat kekurangan, gereja punya peran sentral untuk memastikan bahwa tidak ada jemaat yang sampai tidak bisa makan. Sehingga paling tidak selama masa pandemi itu, jemaat terbantu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kendati kita tahu bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan, tapi kita diminta untuk hidup rajin dan tidak malas. Firman Tuhan mengingatkan, jangan menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Buka matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Itu Amsal pasal 20 ayat 13. Ya. Dengan demikian, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kemalasan adalah jalan tercepat menuju kemiskinan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, uang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sendiri sebelum digunakan untuk memenuhi kepentingan orang lain. Tadi saya sudah mengatakan, Paulus mengatakan kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu sama dengan orang murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, setelah memenuhi kebutuhan pokok keluarga, kita tetap harus memikirkan kebutuhan orang lain. Karena kita tidak hidup sendiri. Ya. Kita hidup dalam komunitas. Nah, komunitas harus saling perhatikan. Nah, kalau antara jemaat dengan yang lain tidak bisa, tadi saya katakan bahwa gereja harus mempunyai peran sentral untuk memastikan bahwa tidak ada jemaat yang sampai dalam tanda petik mati kelaparan. Ya, karena Tuhan menjanjikan bahwa anak-anaknya itu pasti dipelihara. Pasti dipelihara. Dengan bukan berarti Tuhan akan menurunkan roti dari surga, tidak. Tapi melalui saudara-saudara yang lain. Karena bagaimanapun kan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita menjadi orang percaya, hidup dalam komunitas, kita ini bersaudara. Sehingga harusnya tidak ada saudara yang sampai mati kelaparan, sementara ada yang lain dengan bisa makan sampai berlimpah-limpah. Ya, itu prinsip yang harus kita pegang dalam gereja. Lalu, nah, di samping itu bahwa Tuhan juga menjanjikan berkat bagi orang yang memperhatikan orang miskin sebetulnya. Dalam Amsal pasal 22 ayat 9 mengatakan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya. Memang tentu
Ya, kalau itu menjadi motivasi kita, kita menjadi salah harusnya, ya. Tapi harusnya motivasi kita adalah karena kita memang mau membantu. Sudah, titik. Jangan mengharapkan yang lain-lain, gitu. Yang ketiga, yang berikutnya ke berapa ya? Kelima. Yang kelima, menyimpan uang dalam bentuk investasi yang baik itu sebuah kebiasaan hidup yang harusnya dilakukan oleh kita semua orang percaya, ya. Kita memang bergantung pada Tuhan, tetapi juga Tuhan mengajar supaya kita untuk berpikir bijaksana. Ya, tidak semua yang kita hasilkan itu kita habiskan, gitu. Amsal pasal 30 ayat 25 mengatakan bahwa kita diminta belajar dari semut, binatang yang sangat kecil, ya. Dikatakan bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Itu berarti bahwa kalau kita memperoleh penghasilan, ya jangan dihabiskan semua. Sisihkanlah sebagian untuk investasi, untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Sehingga ketika situasi seperti ini datang, paling tidak kita punya makanan seperti semut tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah menyisihkan uang untuk pengeluaran yang tidak terduga, maka kita harus hidup sebagai orang beriman. Bukan seperti orang yang tidak beriman. Jangan sampai kita menumpuk harta sedemikian rupa berjaga-jaga seolah-olah tidak ada Tuhan yang melihara kita. Saya tadi katakan, dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dengan jelas Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Karena Bapa di surga memelihara kita. Ya, Bapa di surga memelihara kita. Kalau Alkitab mengatakan seperti itu, maka kita harus yakin bahwa Tuhan memelihara setiap anaknya, apapun yang harus kita hadapi. Gitu. Oke, jadi memang kita harus ketika berkat itu kita terima, kita bijaksana mengelolanya, termasuk juga menyimpan sebagian untuk kita menghadapi masa-masa sulit ya Pak Bambang. Dan ketika kita berpikir bahwa berkat itu tidak karena usaha kita, tetapi dari Allah, kemudian kita membagikannya untuk sesama, tentu itu juga akan menolong, gitu ya. Bagaimana kita peka terhadap sesama kita, menolong satu dengan yang lain, pasti kesulitan itu akan dapat dihadapi bersama-sama. Tentu gitu ya Pak Bambang. Dan tadi juga saya meng-highlight bahwa kita memang harus hidup sebagai orang percaya, beriman, Tuhan memelihara, Tuhan akan menolong kita, tetapi juga harus berusaha. Harus kita ada usaha untuk segala sesuatu, termasuk mengusahakan kehidupan yang baik. Nah, ada banyak hal yang kemudian dilakukan orang Pak di tengah-tengah situasi yang baru ini gitu ya. Orang memanfaatkan kemudian teknologi karena itu yang sangat dibutuhkan saat ini dengan keterbatasan physical distancing dan lain-lain, kemudian mulai berpikir cara yang baru, transaksi atau penjualan online gitu ya Pak, lalu investasi dengan trading dan macam-macam di dunia maya gitu ya. Kalau menurut Pak Bambang sendiri, apakah hal ini itu bertentangan dengan firman Tuhan, tidak sesuai atau sebenarnya tidak masalah? Oke, ini ya. Jadi teknologi itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu kemajuan teknologi hendaknya kita terima juga sebagai pemberian Tuhan kepada umat manusia untuk mempermudah hal-hal tertentu dalam kehidupan. Dengan demikian juga teknologi digital, ya. Teknologi digital itu hanyalah alat atau sarana sebagaimana halnya dengan alat-alat atau sarana lain yang dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Dengan demikian, maka teknologi digital itu sendiri sebenarnya netral. Dan pada dirinya, teknologi digital itu tidak mengandung unsur baik atau jahat, ya. Persoalannya adalah, apakah teknologi digital itu digunakan untuk maksud dan tujuan yang baik, atau untuk maksud dan tujuan yang jahat,
bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Jual beli online misalnya, tentu itu hal yang baik. Karena apa? Memberi kemudahan, memberi manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Ya. Tapi jual beli online juga tetap saja bisa disalahgunakan, baik oleh penjual maupun oleh pembeli untuk merugikan pihak yang lain. Jadi sekali lagi bahwa teknologi itu seperti alat. Seperti hanya pisau lah ya. Pisau itu bisa digunakan untuk hal yang baik atau hal yang jahat. Demikian juga dengan teknologi digital. Demikian juga dengan jual beli online. Ya. Demikian juga misalnya kita ambil contoh pinjaman online. Ya. Pinjaman online juga sama. Prinsipnya pinjaman online itu yang nggak beda dengan pinjam biasa dengan bank-bank konvensional. Ya. Tapi pinjaman online itu kan tujuan utamanya juga adalah mempermudah supaya pihak kreditur yang memberi kredit atau pihak debitur yang membutuhkan kredit itu bisa melakukan transaksi pinjam-minjam dengan cara yang jauh lebih mudah. Nah, tapi ketika orang tidak mempertimbangkan dengan baik, meminjam untuk tujuan yang tidak produktif, tapi untuk tujuan yang sangat konsumtif, dan akibatnya akan menimbulkan kesulitan dalam keuangan rumah tangga. Sebenarnya sama aja dengan orang pinjam ke bank. Orang dipinjam ke bank pun kalau salah tujuannya, salah perhitungan juga akan menimbulkan persoalan. Ya. Jadi pinjaman online sendiri menurut saya juga nggak ada salahnya gitu, karena itu mempermudah kehidupan. Tapi ketika pinjaman online itu kemudian disalahgunakan baik oleh pihak kreditur maupun pihak debitur, maka pinjaman online itu menjadi hal yang akan merugikan pihak yang lain. Ya, juga sama dengan trading, ya, online trading. Platform online trading juga sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah pihak penjual dan pembeli, karena sama seperti yang jual beli online. Hanya online trading biasanya untuk online yang barang-barang bukan bersifat fisik, ya. Misalnya untuk online trading, untuk membeli emas berjangka, untuk membeli istilahnya gitu, ya. Saya sendiri nggak begitu mengerti karena saya sendiri nggak begitu tertarik, ya. Itu untuk mempermudah sebenarnya transaksi antara penjual dan pembeli. Tapi apabila online trading itu sifatnya betul-betul trading, maka nggak ada yang salah bagi orang Kristen untuk melakukannya sebetulnya. Tapi kita sebagai orang Kristen harus betul-betul memahami apa yang akan kita lakukan. Apabila platform tersebut namanya online trading, tetapi dalam kenyataannya lebih banyak unsur spekulasi dan judinya, dan membuat kita dalam tanda petik diperbudak oleh platform itu, sehingga kita tidak punya kebebasan dalam waktu kita, ya. Kebebasan kita mengambil keputusan menurut kemauan kita, tapi kita didikte oleh platform itu, maka itu sudah pasti bukan online trading, itu namanya menjadi online gambling, ya. Kalau namanya trading itu kan harusnya sesuatu yang tidak memaksa kita setiap kali membuat keputusan-keputusan. Tapi kalau setiap kali kita dipaksa harus membuat keputusan A atau B, A atau B, A atau B, dan seterusnya, kalau tidak kita akan rugi, maka itu bukan trading. Itu menjadi gambling. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka kalau ada yang seperti itu, ya jangan sekali-kali lah kita memasukinya atau ikut di dalamnya. Karena jelas, kalau namanya judi itu tidak berkenan bagi Tuhan. Gitu. Ya, Pak. Jadi prinsipnya itu memang sebenarnya teknologi itu netral ya, Pak. Hadir untuk menolong kita untuk menghadapi banyak hal yang kemudian memang kemajuan zaman gitu ya. Tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan hikmat Tuhan itu yang utama. Ya. Segala sesuatu digunakan dengan tujuan baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika itu disalahgunakan, ya hal yang baik pun akan tidak baik. Gitu. Terima kasih sekali Pak Bambang, tadi kita jadi melihat
perspektif yang baru, bagaimana melihat berkat Tuhan bahwa yang kita miliki tidaklah kemudian 90% milik kita, 10% saja milik Tuhan, tetapi semua yang kita punya sebenarnya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab mengelolanya, dan kepekaan kita kepada sesama itu bisa menjadi salah satu cara Tuhan memberkati umatnya, dengan kita saling memberkati dan membagi berkat yang kita punya, ya Pak. Dan usaha atau mengusahakan segala yang kita bisa lakukan gitu ya, dengan alat teknologi ini, itu juga tanggung jawab gitu ya. Wujud kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan, kita bertanggung jawab mengelolanya dengan menggunakan apa yang ada untuk kebaikan. Misalnya kita kesulitan dalam kita orang dagang, kita kesulitan ketika harus PPKM, harus pembatasan berskala, lalu kita gunakan teknologi dengan kita berjalan online. Itu juga usaha kita yang Tuhan akan melihatnya dan mendatangkan berkat. Nah, Pak, sekali lagi ini minta tips praktis Pak Bambang, bagaimana setiap keluarga dapat mengelola perekonomian di masa pandemi ini. Hal-hal praktis apa yang bisa dilakukan keluarga-keluarga ini? Oke, jadi gini, yang pertama adalah tentu alokasikan keuangan dengan baik. Pedoman yang paling sederhana dan bisa diaplikasikan oleh setiap orang percaya adalah seluruh penghasilan kita potong 10% minimal untuk persepuluhan. Ya. Itu adalah perintah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 dan juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 23 ayat 23. Ya. Lalu berikan ucapan syukur kita selain persepuluhan itu sebagai persembahan kepada Tuhan yang itu tidak ditentukan berapa, tergantung pada kerelaan hati kita. Karena kalau kita memberi banyak tapi nggak rela juga nggak ada gunanya. Ya, itu. Berikan sesuai dengan iman kita. Lalu kalau bisa sisihkan paling tidak 10% itu untuk diinvestasikan. Apapun bentuk investasi. Ya. Kalau kita tidak tahu ya tanya kepada orang lain. Ya. Paling tidak tanyalah kepada teman-teman anggota jemaat yang lain. Pasti ada. Ya. Pasti ada. Kalau kita tidak tahu caranya, pasti ada. Di jemaat pasti ada yang tahu bagaimana cara. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan sisanya untuk kehidupan sehari-hari dan berbagi dengan sesama. Ya, itu panduan yang sangat basic sekali. Ya, bagaimanapun kita harus belajar terus-menerus untuk menjadi semakin tidak egois. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis dan evaluasi ulang semua pengeluaran yang ada. Ya. Apakah ada pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan, yang bisa ditiadakan? Lalu ada pengeluaran yang perlu tapi bisa dihemat. Ya. Lalu ada lagi pengeluaran yang mungkin perlu dialokasikan pada hal yang lain yang lebih bermanfaat. Ya. Kita harus belajar disiplin seperti itu. Yang ketiga, buat perencanaan keuangan untuk beberapa tahun ke depan. Sebenarnya buat perencanaan keuangan itu tidak perlu terlalu complicated. Yang tadi saya katakan paling tidak sisihkan 10% lah. 10% untuk sesuatu yang berguna, yang memberikan menjadi investasi. Yang namanya investasi adalah sesuatu yang itu menghasilkan sendiri tanpa kita bekerja. Itu investasi. Ya. Nah, ada banyak sekarang, apalagi kalau sekarang ini anak muda. Anak muda itu medianya banyak sekali untuk melakukan investasi. Dulu pada waktu saya masih usia pemuda, sekarang nggak ada namanya investasi saham bisa dengan 50.000, 100.000, nggak ada. Tapi sekarang bisa itu dilakukan. Ya. Hal seperti itu bisa dilakukan sekarang. Oleh karena itu maka ya terutama untuk anak-anak yang muda ini terutama
Ya, pikirkanlah untuk perencanaan keuangan itu, begitu kita mempunyai income, buat perencanaan keuangan untuk menyisihkan sebagian minimum 10% gitu, makin lama makin banyak untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak pasti di masa depan. Kita tidak pernah tahu, ya. Yang keempat, ya dalam kondisi seperti ini pikirkan cara untuk meningkatkan penghasilan. Kalau memang kita membutuhkan peningkatan penghasilan, pikirkan, ya. Tapi yang penting adalah bahwa dalam kita menambah penghasilan itu jangan sampai mengorbankan waktu bersama keluarga. Ya, kalau itu sampai membuang waktu bersama keluarga, waktu untuk mengawasi anak-anak kita, saya pikir peningkatan penghasilan dengan mengabaikan itu menjadi tidak ada gunanya, karena kita justru mengorbankan yang jauh lebih berharga untuk mendapatkan sesuatu yang kurang berharga. Ya. Waktu bersama keluarga, mengawasi anak supaya tumbuh dengan baik dan hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih penting daripada penghasilan yang kita dapatkan. Yang terakhir ini adalah, ya kita harus berdoa dengan pasangan hidup kita. Kalau ada hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita, misalnya kita terlalu khawatir, ya, terlalu khawatir. Kita harus berdoakan dan bicarakan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan dengan jelas mengatakan jangan khawatir. Kalau Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya jangan khawatir gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti lalu seenaknya. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita boleh hidup seenaknya. Ya, khawatir dalam hari ini adalah memikirkan terus, khawatir yang nggak ada gunanya gitu. Ya, seperti sekarang ini, misalnya kita khawatir begitu lupa sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Kita lupa bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa bahkan rambut di kepala kita itu tidak bisa jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Ya. Jadi seperti dalam kondisi sekarang ini, ya. Kita khawatir, tapi itu kalau kita lakukan dengan cara yang pemerintah anjurkan melakukan protokol kesehatan, yaitu kita lakukan. Gitu. Tapi jangan melakukan protokol kesehatan lalu bersembunyi di rumah tidak melakukan apa-apa. Ya, itu juga hal yang tidak benar menurut saya. Ya, karena itu namanya terlalu khawatir, seolah-olah kita tidak percaya Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan memelihara hidup kita. Ya. Pada saat-saat Tuhan memberikan kesempatan kita melalui hal seperti ini, ya, itu harus kita hadapi. Ini tidak seberapa menurut saya, dibandingkan kita harus menghadapi aniaya yang pernah dihadapi oleh orang-orang percaya pada zaman abad pertama. Semua rasul mereka hidup menderita. Mereka pada akhirnya mati dibunuh sebagai martir. Kita belum menghadapi itu. Ya. Kita masih menghadapi, ya kesulitan kita hadapilah. Ya, tapi kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Ya, jangan terlalu kita boros, tapi juga jangan menjadi orang yang pelit lalu tidak berbagi kepada orang lain. Nah, itu. Dengan kata lain, kita harus ingat bahwa Tuhan itu dalam memberikan anugerah kepada kita, income yang kita terima, entah itu banyak atau sedikit, tetap harus dikelola dengan baik. Kalau income banyak tidak dikelola bisa habis, apalagi kalau income yang hanya sedikit. Kalau tidak dikelola dengan baik pasti jauh lebih cepat akan habis. Oleh karena itu maka tetap kita harus mengelolanya dengan baik, ya. Kita harus menggunakan itu untuk maksud Tuhan dalam hidup kita. Lukas pasal 12 ayat 15 ini ayat terakhir yang ingin saya bacakan. Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya itu tidak tergantung pada kekayaan. Ya. Hidup kita ini tergantung pada Tuhan, bukan pada apa yang kita punya atau merasa miliki sekarang. Gitu. Terima kasih Pak Bambang, sungguh menolong kita untuk bijaksana bagaimana kita menghadapi pandemi ini dan mengelolanya
sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan kita menguasai kita ya Pak, tetapi kita percaya kepada Tuhan dan yakin pertolongannya dengan cara ketika Tuhan memberkati kita, kita juga berhikmat untuk mengelola, saling berbagi, memperhatikan keluarga dan juga sesama. Jadi tidak lalu ketika kita diberkati hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kemudian kita tidak lalu menghambur-hamburkannya ya Pak ya, tetapi penuh hikmat, berjaga-jaga, berinvestasi untuk hari-hari sulit yang mungkin akan kita hadapi waktu ke depan. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang Handoyo atas tips, kemudian banyak tadi pertanyaan yang kami semua punya, tentu saja teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu di rumah. Saya rasa kok punya pertanyaan yang sama gitu ya. Bagaimana kita sebagai umat percaya Tuhan itu menghadapi kesulitan ini? Bagaimana kita mengelola apa yang kita punya dan bagaimana kita tetap bisa menjadi berkat? Terima kasih Pak Bambang. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semoga pembicaraan kami dan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Handoyo dapat menolong kita semua bagaimana kita mengelola dengan bijaksana, mengelola dengan hikmat Tuhan keuangan keluarga kita, keuangan pribadi kita, supaya apa yang kita miliki dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Secara manusia mungkin kita kuat, tetapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita betul-betul mengalami sebuah masalah. Mari ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ingin mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa kami, dan sebagai Bapa, Engkau memelihara kami, Engkau memimpin kami, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini Engkau pelihara kami semua, walaupun ada beberapa dari saudara kami yang terpapar oleh COVID ini dan pada akhirnya meninggal dunia. Kami tahu bahwa tidak ada yang jelek dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Memang kadang kami sulit untuk bisa memahami rencana Tuhan, tapi biarlah kami boleh belajar untuk percaya bahwa di dalam segala sesuatu, Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin berdoa bersama-sama untuk kondisi ekonomi dari semua keluarga. Tuhan, Engkau mengetahui kondisi kami masing-masing, Engkau mengetahui keadaan kami masing-masing. Tuhan yang akan memberi kepada kami anugerah, berikan perlindungan kepada kami, menolong kami, untuk kami boleh bekerja sebagaimana apa yang harus kami kerjakan, tapi juga untuk terus bergantung pada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan memelihara kami, menolong kami, supaya kami bisa melalui masa-masa sulit ini. Dan biarlah melalui masa-masa sulit ini, sebagai gereja kami boleh menunjukkan sikap saling membantu, menolong satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada seorang pun di antara anggota jemaat kami, gereja kami, mereka yang sangat kekurangan sehingga tidak bisa mendapat makanan. Bapa, biarlah Engkau yang menolong majelis jemaat untuk memikirkan dan menentukan apa yang harus dilakukan, supaya kami semua bisa melalui masa-masa sulit ini bersama-sama. Dan pada saatnya nanti kami boleh beribadah kembali di rumah Tuhan, untuk mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.